Baik, sekali lagi selamat pagi. Ya, ini hari terakhir kita kebaktian di ruangan ini Bapak Ibu. Minggu depan kita sudah ada di Gera Pengharapan, luar biasa. Saya sendiri masih nggak percaya, ini terakhir nih gitu kan. Minggu depan kita udah di sana gitu. Nah tadi sebelum transisi antara kebaktian 1 kebaktian 2, Bu Ista sempat nyampaikan bahwa ada firman Tuhan dari tim doa pagi hari ini. Dan saya percaya ini adalah firman Tuhan buat kita semua. Waktu kita pindah ke sana, firmannya dari Yesaya 55 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar luar biasa, besar, indah, kuat. Ya. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung tanaman beracun Bapak Ibu. Ya, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin Bapak Ibu. Kita akan berangkat dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dari ayat ini ada perubahan dari kecubung ya menjadi pohon murad, ya dari semak duri menjadi pohon sanobar. Itulah Tuhan kita. Dia merubah, dia membuat pengharapan, dia menjadikan segala sesuatunya baru. Dari apa yang tidak baik menjadi baik. Bahkan dari yang mati menjadi hidup saudara. Amin saudara. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dia di luar pemikiran kita. Apa yang ditakutkan orang itu akan dibuktikan oleh dia. Bahwa dialah yang mengatur segala sesuatunya. Dialah yang berkuasa melalui kuasanya yang tidak terhingga. Jadi judulnya hari ini masih dalam tema The Cross Bapak Ibu. Kematian yang menyelamatkan. Bayangkan ya. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang menyelamatkan setiap kita yang percaya Bapak Ibu. Melalui kematiannya ada harapan di sana. Melalui kematiannya justru ada kehidupan di sana. Ingat tadi firman Tuhannya dari ayat Yesaya 55 tadi. Bahwa segala sesuatu bisa berubah. Dari hal yang tidak baik menjadi hal yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dia selalu out of the box. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi firmannya diambil dari Lukas 23. Ayat 44 sampai dengan 47. Nah sebelum masuk ke ayatnya kita perlu tahu situasinya. Karena ini masih temanya The Cross. Jadi situasinya situasi penyaliban. Nah saudara perlu tahu bahwa Yesus ketika mau disalib. Sudah dinyatakan sebetulnya oleh Pilatus. Pilatus ini adalah gubernur wilayah Yudea. Jadi ini pimpinan tertinggi Bapak Ibu. Ya, ini suatu yang berkuasa dan dia menjadi hakimnya. Dan dia katakan bahwa Yesus tidak bersalah. Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, bukan sekali. Untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Bayangkan 3 kali bukan sekali. Enggak ada kesalahan. Orang ini orang benar. Penilaian Pilatus ini artinya apa? Sah. Resmi bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Bukan orang lain yang mengatakan itu. Bukan asumsi tetapi ini penilaian daripada gubernur wilayah saat itu. Tapi kita tahu walaupun demikian akhirnya Pilatus atas tekanan pemimpin agama Yahudi memerintahkan penyaliban atas Yesus dengan sikap cuci tangan. Nah perintah penyaliban ini saudara dilaksanakan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang perwira kepala. Nah keterlibatan daripada perwira kepala ini dengan kematian Yesus dan apa yang dia percaya setelah Yesus mati, inilah yang akan kita dengar pada hari ini. Nah tentara Romawi ini adalah tentara yang kalau saudara tahu ini betul-betul tentara yang terlatih, profesional dan sangat lihai, sangat biasa dalam menyalibkan orang saudara. Ya tentara Romawi paling kreatif dalam membuat sebuah hukuman mati termasuk salib.
Jadi ini udah pasti orang-orang yang hatinya sangat keras, saudara. Dan pada hari itu, dengan biasa juga mereka mulai memperlakukan Yesus sebagaimana apa yang biasa mereka lakukan ketika mereka menyalibkan orang. Nah, saudara tahu tentara Romawi menyiksa Yesus dengan cambuk yang tajam sebanyak 39 kali. Perlu diketahui kalau sampai 40 berarti tidak boleh dihukum lagi. Makanya sampai 39. Stop sampai di situ supaya mereka dapat melakukan hal-hal lain kepada Yesus sampai disalibkan. Dan mereka ngerjain Yesus dengan memakaikan mahkota duri. Ya, ada informasi entah diinjak Bapak bagaimana itu duri itu masuk ke dalam kepala daripada Tuhan kita. Dan kemudian mereka mengolok-olok. Ya, kalau ini Raja Yahudi turun aja. Kemudian mereka membuang undi atas jubahnya, jubah yang dari informasinya jubahnya bagus. Jubahnya yang tidak ada jahitannya, yang dimana jubah ini diundi di antara mereka. Nah, mereka melakukan itu semua kepada Yesus. Dan setelah semuanya itu terjadi, Bapak Ibu semua, bahwa terjadilah apa yang terjadi di Lukas 23. Ayat 44 sampai dengan 47, inilah ayatnya. Perikop yang kita bahas pada hari ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Tuhan, aku berdoa biar firman ini menjadi firman yang membukakan mata hati kami. Biar firman ini Tuhan melepaskan kami. Biar firman ini Tuhan membukakan, mencelikan Tuhan kami semua. Tuhan, mari Roh Kudus Engkau pimpin hamba-Mu. Biar firman ini firman yang menghidupkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Yang terjadi saudara, ketika menjelang kematian Yesus, seperti yang tertulis, terjadi fenomena alam. Yaitu yang pertama kegelapan, yang kedua gempa bumi. Seperti dalam Matius 27 ayat 51. Tidak disebutkan di perikop ini, yang disebutkan adalah terbelahnya tabir bait suci. Tetapi tentunya perwira ini tidak melihat karena dia ada di Bukit Golgota. Tapi fenomena alam ini dia saksikan langsung. Gempa buminya tidak main-main, dikatakan bahwa bukit-bukit batu terbelah. Itu bukan hanya goyang-goyang biasa saudara. Tapi ini betul-betul menggemparkan, dan di pasal yang lain atau di kitab yang lain dikatakan bahwa mereka semua ketakutan, para serdadu ini. Dan kemudian respon kepala pasukan ini sebuah respon yang ilahi. Dia katakan dia memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Pertama, secara hukum, kepala pasukan ini menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Dia benar sesuai dengan penilaian Pilatus. Tapi saudara, tidak sampai di situ. Dikatakan ia memuliakan Allah. Jadi bukan hanya menyatakan bahwa Yesus ini orang benar, tetapi dia memuliakan Allah. Ini sesuatu yang ilahi. Ya, bahwa ini orang benar. Saudara tahu siapa sih yang benar? Apakah kita ada orang yang benar, saudara? Nggak ada. Semua orang sudah berdosa, semua orang sudah menyeleweng. Tidak ada satupun yang benar. Saudara tahu siapa yang benar? Hanya Tuhan. Orang ini orang benar, dia memuliakan Tuhan. Dia bukan sekedar menyatakan bahwa ini orang benar. Tetapi dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lebih jelas Markus mencatat di Markus 15 ayat 36. Dikatakan sungguh orang ini anak Allah. Dengan mengakukan itu saudara, kepala pasukan ini bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, di atas pengakuan Yesus Mesias anak Allah yang hidup, saudara, Tuhan itu mendirikan gerejanya dan alam maut tidak akan menguasainya.
Ketika saudara percaya, siapapun yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara tahu gereja itu adalah saudara dan saya. Ini gedung tempat kita beribadah. Tetapi gereja sesungguhnya adalah saudara dan saya. Ketika saudara mengakukan bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah alam maut tidak akan menguasainya. Pengakuan itu pengakuan yang penuh dengan kuasa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dari komentar yang saya baca, menurut cerita-cerita yang berkembang menjadi tradisi daripada gereja mula-mula, kepala pasukan ini bernama Longinus, saudara. Ya, dia bertobat menjadi bagian daripada orang percaya, dan menurut data yang ada, pada waktu itu di wilayah Yudea yang ditugaskan menjadi pasukan di sana, yang ditempatkan di sana adalah orang-orang dari Gaul yang sekarang adalah wilayah Jerman. Jadi ini orang Jerman, artinya kemungkinan dia adalah orang Jerman. Poin saya adalah dia tidak punya background Yahudi, di luar Yahudi Bapak Ibu. Dia nggak punya konsep mengenai Tuhan. Dia tidak tahu yang namanya anak Allah, dia tidak tahu yang namanya Mesias. Tapi hari itu, orang ini adalah anak Allah. Orang ini adalah Tuhan. Ya, pribadi yang ada tergantung di kayu salib itu adalah Tuhan, dan itu berbeda. Ya, tidak punya konsep tentang Tuhan. Jadi, apa dong yang dilihat? Yang pertama, sikap Yesus sebetulnya inilah, sikap Yesus dan proses kematiannya itu tidak biasa, saudara. Itu terlihat daripada Yesus menunjukkan kasih dan pengampunan hingga akhir. Yesus menanggung penderitaan tanpa kemarahan, tanpa kutukan, dan tanpa pemberontakan. Padahal dia dinyatakan sebagai pemberontak, saudara. Karena dia sebagai raja Yahudi tuduhannya. Gak boleh ada raja lain selain Kaisar, saudara. Gak boleh ada penguasa lain. Yang dituduhkan kepada dia adalah pemberontak. Tetapi selama proses itu, Yesus tidak melakukan apa yang manusia lakukan. Yesus menanggung penderitaan tanpa kemarahan, tanpa kutukan, dan tanpa pemberontakan. Berikutnya, Yesus menyerahkan nyawanya secara sukarela dan penuh kendali. Saya mau nyatakan di sini, saudara, bahwa Yesus mati di kayu salib. Tapi bukan Yesus yang mati karena salib. Yesus tidak pernah mati karena salib, tapi Yesus mati di kayu salib. Itu artinya apa? Dia Tuhan. Tidak ada yang dapat mengambil nyawanya sampai dia menyerahkannya. Itulah kuasa ilahi daripada Kristus. Ini yang saudara harus ketahui pada hari ini. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Nah, cara Yesus mati ini menjadi kesaksian ilahi, saudara, yang mengungkapkan siapa dia sebenarnya, yaitu anak Allah yang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Menyerahkan nyawanya bagi dunia. Dan kematian Yesus adalah momen di mana Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang terbesar. Saudara tahu tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian, saudara. Di momen inilah kita yang percaya diampuni, ditebus, dan dibenarkan. Yesus disalib karena kita dan bagi kita. Sehingga kematian Yesus Kristus adalah kematian yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Amin, saudara. Amin. Perlu kita tahu, ya, sebelum bertobat, Longinus ini, ya, pemimpin atau kepala pasukan ini orang yang skeptis. Ya, skeptis itu artinya definisi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat kurang percaya atau ragu-ragu ya terhadap keberhasilan sebuah ajaran atau sebagainya, saudara. Artinya apa? Orangnya ragu-ragu, cuek, yang kalau benar, kalau ada buktinya barulah percaya. Tapi lebih kepada merendahkanlah, skeptis, saudara, negatif. Gampang ragu-ragu dan tidak mudah percaya.
ini kepala pasukan. Awalnya begitu. Ya, buktinya dia membiarkan anak buahnya menyiksa Yesus, dia biarkan itu terjadi, memperlakukan Yesus dengan semena-mena, seperti yang sudah disebut di awal, itu terjadi kepada Yesus. Dibiarkan itu. Tapi saudara, yang terjadi, kepala pasukan ini berubah dari yang skeptis terhadap Yesus, jadi orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dan itu gak main-main saudara, dinyatakan dengan terang-terangan. Orang ini adalah orang benar. Orang ini adalah anak Allah, disebut di kitab yang lain. Dan itu dikatakan dengan begitu keras di depan semua orang pada waktu itu. Dia nyatakan dengan berani. Yang tadinya diolok-olok, yang tadinya dibiarkan aja. Bagaimana Yesus disiksa dan dibiarkan mati. Dibiarkan maksudnya dihabisin, dihajar, dikerjain. Tapi hari itu, saat itu dia katakan orang ini dengan berani saudara, dengan keras. Orang ini adalah anak Allah. Orang ini tidak bersalah. Dia berani katakan itu saudara. Nah, terjadi transformasi yang radikal ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu maksudnya. Saat saudara, siapapun itu, ketika percaya kepada Yesus, saudara akan berubah. Dan itu radikal. Dan itu terlihat. By the way, saya ini orangnya skeptis saudara. Ya, dulu waktu SMP, saya punya pikiran, ya, kalau Yesus Tuhan, ya oke lah. Tapi gak fair, karena dia Tuhan, ya dia gak berdosa gitu. Karena saya ini anak sekolah minggu, tapi pikiran itu ada saudara. Nah suatu kali kakak saya, dokter ini, datang ngajakin saya ke gereja ini saudara. Saya gak pernah mau, ya. Saya pikir pikirannya apa ini? Ya, ajakannya apa? Ya kalau saya katakan kepada dia, saya masih ingat waktu saya pelajari firman ini, saya bilang, oh saya juga orang skeptis juga ya. Orangnya agak merendahkan. Saya enggak, kalau Yesus Tuhan, kemudian dia betul-betul menyelamatkan, oke, tapi enggak fair. Karena dia Tuhan, dia enggak berdosa. Itu saya tanyakan kepada dia. Ya dia enggak bisa jawab, gitu. Tapi dia ngajakin terus saudara. Jadi saudara walaupun enggak bisa jawab, ajakin aja orang saudara. Gak apa-apa. Akhirnya saya datang dan saya bertobat. Haleluya. Dan itu terjadi 36 tahun yang lalu saudara. Waktu saya SMP. Ya, thank you untuk ngajakin saya ke gereja ini. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya, kelihatannya saudara biasa. Tetapi ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara akan berubah. Ya hanya oleh karena anugerah Tuhan, saya dapat berdiri di hadapan saudara dan bagian firman Tuhan pada hari ini. Itu semua karena ada orang yang melakukan, ada orang yang mengajak apa yang dia bisa. Makanya saudara langsung aja lakukan apa yang saudara bisa dengan apa yang saudara punya. Ya, karena sebetulnya sebelumnya ternyata udah bertobat oleh, kalau tahu Bapak Ibu tahu, oleh Ibu Suryana di UKI. Jadi saya nggak tahu kalau dia udah bertobat lahir baru. Makanya dia ngajak-ngajak, nggak tahu nginjil gimana tapi ngajak saudara. Jadi itu hal yang sederhana tetapi itu dapat memberi dampak kepada orang banyak, kepada orang lain. Amin saudara. Nah, puji Tuhan. Ya. Saudara tahu bahwa Tuhan sendiri itu Dia Allah yang terus bekerja sampai saat ini. Dia Allah yang hidup, yang memasuki, yang ada di dalam kehidupan kita dan itu bekerja melalui kita. Nah saudara, ketika kepala pasukan ini bertobat, bertemu dengan Yesus di kayu salib, dia bertransformasi menjadi orang yang bersaksi dan menyatakan Yesus Tuhan. Itu bagian yang pertama daripada firman pada hari ini. Bagian yang kedua, bagaimana sebetulnya Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan kepada kita. Ketika dia taat kepada Bapaknya.
Ketika dia melakukan itu, bahkan di dalam kematian, di dalam hal yang kata orang buruk saudara, itu berimpact, berdampak kepada orang lain. Jadi yang pertama, ketika saudara bertemu dengan salib Kristus, saudara akan berubah. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ, ketika saudara bertemu salib Kristus, saudara bertransformasi, saudara menjadi transformasi, perubahan yang terjadi begitu radikal. Saudara berubah begitu nyata. Saudara akan mulai mempengaruhi dan berdampak bagi orang lain. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kita bukan juru selamat. Ya, tetapi kehidupan yang bertobat dan kehidupan yang percaya Kristus itu memberikan dampak yang akan memuliakan sekeliling kita. Dikatakan di sana, bahkan ketika kita menderita, bahkan ketika kita mengalami masalah, karena Kristus sendiri menghadapi tantangan, menghadapi hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, bahkan sangat tidak nyaman. Kalau perlu, lalukanlah ini daripadaku Tuhan. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga harus mengikuti Dia, mengikuti teladan Kristus, yaitu kita mengikuti jejaknya. Ayat 20 katakan, itu ayat 21. Ayat sebelumnya saudara, dalam hal apa kita akan mengalami hal-hal itu? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Saudara, ketika kita melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang kita percaya, bukan berarti tidak ada masalah. Justru, saudara, kita akan mengalami hal-hal yang menjadi tantangan buat kita. Tetapi, di dalam Kristus, tantangan itu menjadi hal yang baik buat kita. Itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya sering mendengar banyak orang yang berkata, aduh, kok jadi susah ya? Kok jadi susah ngikutin Kristus? Tapi jangan takut Pak, jangan takut Bu. Ya, itu semua akan membawa pada kemuliaan bagi Dia. Bahkan musuh pun yang berusaha menghancurkan kita. Hal-hal yang tidak baik pun yang berusaha datang kepada kita, diberikan kepada kita, itu akan Tuhan putar balik menjadi sesuatu yang baik saudara. Saya katakan kepada saudara, apapun yang kita hadapi di dalam Kristus, ujungnya adalah baik adanya. Amin saudara. Ya, apa yang kita hadapi itu tidak menghancurkan kita, tapi itu menguatkan kita. Itu membangun kita, asalkan kita percaya kepada Kristus. Itu yang mau saya sampaikan pada hari ini. Saudara, jadi kalau kita mengalami hal yang buruk, jangan saudara berkata bahwa aduh Tuhan marah ya. Enggak saudara. Itu Tuhan sedang bersama dengan kita. Dia pulihkan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang bagi kita dalam malapetaka, Tuhan sedang pulihkan kita. Tuhan sedang putar itu menjadi sesuatu yang baik adanya buat kita. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan akhirnya adalah kesaksian hidup ya dari almarhum Bapak Dwiyono, saudara, seorang mantri di Desa Ngawen Jateng ya di Jawa Tengah. Pastinya saudara nggak kenal karena ini Pak D saya sendiri. Nah, ada teladan rohani yang saya pribadi dapatkan dari kehidupan beliau yang bisa menjadi, saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Nah, tanggal 1 Januari kemarin, jadi pas tahun baru, saya dan keluarga nih saudara berkunjung ke sana ya karena ada pertemuan keluarga besar. Jadi dari terah gitu ya, pertemuan terah gitu. Nah, saudara tahu kalau di tahun 70-an, ya ini petanya aja, ini desanya terpencil ya saudara ya di lingkaran merah yang ada titik-titik itu. Jadi jauh dari Semarang, jauh dari Solo,
Jadi tengah-tengah hutan itu hijau semua saudara. Itu pohon jati semua. Ya, jadi itu tempat yang terpencil. Nah desa Ngawen ini tahun 70-an gak ada orang Kristennya sama sekali. Ya. Nah almarhum Pak D saya ini, dia seorang mantri. Dia melayani di desa itu. Dan tiap hari ada orang yang datang, dia layani, dia berikan yang terbaik. Dan orang-orang banyak yang sembuh. Gitu ya, dari mantri di desa nih, banyak yang sembuh. Kemudian mereka kalau bayar itu saudara sering banget katanya bude saya hasil bumi. Jadi dibayarnya pakai pepaya, pakai padi, bukan uang saudara ya. Nah somehow mereka merasa ini sesuatu yang mujizat, memberkati kehidupan mereka. Sampai suatu hari begitu banyak orang yang bertobat dari kelompok pegawai PJKA. Karena di belakangnya itu ada stasiun kecil saudara. Jadi saya dapat informasi 20 keluarga itu bertobat percaya Kristus. Nah semakin banyak orang yang bertobat lagi, itu baru satu kelompok. Kemudian semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang percaya di situ, di desa Ngawen ini. Dan sampai akhirnya mereka ingin merencanakan membuat tempat ibadah. Nah di situ masalahnya, tantangannya di situ saudara. Susah mendapatkan izin tempat ibadah. Mereka sudah beli, ya, Nah, suatu saat tantangan ini luar biasa. Suatu saat saya diajak papa saya, karena ini kakak daripada ayah saya. Kemudian kami berdua ke sana. Ternyata papa saya mendiskusikan pembelian tanah dan pendirian gereja, karena papa saya terlibat dalam pembeliannya. Kemudian terdengar perbincangan yang isinya itu, ini sangat genting dek. Ini lagi situasinya panas. Begitu banyak yang tidak setuju. Jadi malam itu sangat mungkin rumah itu diserang oleh mereka yang tidak setuju Bapak Ibu. Jadi ini nyawa nih bicaranya. Langsung ayah saya bilang, kita pulang malam ini ke Jakarta. Ya, oh gitu ya. Karena saya masih SD, saya sayup-sayup dengarnya. Pokoknya ini ada masalah dan saya harus pulang hari itu. Dan puji Tuhan ya tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan hari ini berdirilah sebuah gereja di sana dengan begitu bagus, bisa tunjukkan ya saudara, bagus banget saudara gerejanya. Saya pikir luar biasa. Jadi karena iman, karena perubahan hidup, karena transformasi, saudara melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Ini yang saya pelajari saudara. Ketika kita melakukan, saudara mantri, saudara pekerjaan, saudara apapun. Ketika saudara percaya Yesus, saudara mengikuti dia, saudara akan memberikan dampak kepada banyak orang. Amin saudara. Jadi percaya Yesus itu merubah. Mengikuti Yesus itu akan membawa dampak bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Bapa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Salibmu adalah karena dan bagi kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Tuhan aku berdoa ada kehidupan yang bertransformasi. Ada transformasi rohani Tuhan bagi umat-Mu. Ketika percaya kepada Engkau. Tuhan aku berdoa untuk setiap kami berubah, bertumbuh, menjadi kuat di dalam Engkau. Tuhan aku berdoa pada saat ini. Biar setiap apapun yang kami alami di dalam Engkau, itu membawa kepada kehidupan dan bukan kematian. Terima kasih Tuhan bahwa kematian-Mu itu menyelamatkan kami. Bahwa kematian-Mu di kayu salib itu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini buat apa yang Kau lakukan bagi kami. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengadakan perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami pakai momen ini Tuhan untuk mengingat akan karya-Mu di kayu salib. Engkau Tuhan
Engkau Allah yang berkuasa, tapi Engkau datang untuk mati buat kami. Mari kita angkat roti ini. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang terpecah-pecah buat kami. Sehingga kami diselamatkan. Sehingga kami semua yang percaya mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari kita makan roti ini saudara. Mari kita angkat cawan ini. Seperti Engkau katakan bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Untuk mengingat akan kematian-Mu Tuhan. Engkau berkata, ingatlah akan aku melalui peristiwa ini. Tuhan, kami mau mengingat bahwa darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu menyucikan dosa kami. Oleh bilur-bilur-Mu yang berdarah itu Tuhan, itu menyembuhkan kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang merubah ratapan menjadi tarian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas karya-Mu di atas kayu salib. Engkau berkuasa, Engkau memerintah Tuhan, dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.